Hey teman-teman semuanya, tahu nggak kalian kalau misalnya sikap yang positif itu juga bisa jadi toksik? Hah? Nggak salah dengar. Orang positif kok bisa jadi toksik? Nah, bagaimana? Kita bahas lebih lanjut. Jadi topik kita kali ini adalah toxic positivity. Nah, jadi sifat positif yang toksik. Bagaimana sifat positif bisa menjadi lingkungan yang toksik? Jadi kita ambil sampel dari sekian banyak teman-teman kamu, pasti di antaranya ketika kamu sedang mengalami masalah dan kamu bercerita kepada orang tersebut, pasti ada aja minimal satu teman kamu di lingkungan pergaulan kamu, ketika kamu ada masalah, dia pasti akan ngomong beberapa kalimat berikut ini. Di antaranya, ah, cuma gitu aja, aku juga pernah lebih susah. Atau dia ngomong seperti ini, sudahlah, jangan sedih, gitu aja kok sedih. Atau mungkin dia bisa ngomong seperti ini, nggak boleh ngeluh ah, dikit-dikit kok ngeluh. Atau mungkin dia juga bisa ngomong seperti ini, udahlah jangan cengeng, kamu tuh harusnya bisa jadi orang yang lebih kuat loh. Atau yang terakhir dia bisa ngomong seperti ini, kamu tuh harus bersyukur, pokoknya kamu tuh bersyukur aja, ambil aja hikmahnya. Kalau ngeluh terus ya kapan selesainya? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu, apakah salah? Tidak salah, teman-teman. Tetapi terkadang respon seperti itu datang di saat yang tidak tepat. Karena terkadang kita itu ingin menekan sikap positif terhadap seseorang yang bermasalah dengan cara yang sangat berlebihan. Sehingga orang yang bermasalah ini tadi, dia akan ngerasa bahwa, oh ternyata sikap negatif saya ini keliru. Dan dia akan merasa tertuduh dan merasa semakin bersalah. Bagi saya, emosi itu adalah suatu hal yang wajar. Ketika sikap positif ini tadi menekan emosi seseorang, akhirnya emosi itu terpendam, ini bisa-bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi stres atau depresi, teman-teman. Karena perasaan atau emosinya yang tidak bisa keluar. Nah, jadi inilah yang disebut dengan toxic positivity. Sikap positif yang bisa menjadi toxic. Sekali lagi, saya bilang, sikap positif, berpikiran positif itu sangat-sangat baik, teman-teman. Namun, apabila hal itu diutarakan di saat yang tidak tepat dengan cara yang berlebihan, itu akan membuat lawan bicara kalian merasa bersalah atas emosi negatifnya. Dan itu menghambat proses emosi yang sehat. Karena bagi saya, setiap orang itu butuh yang namanya memproses, teman-teman. Memproses sesuatu, memproses keadaan, memproses pelajaran, bahkan memproses emosi mereka itu sendiri, teman-teman. Dan hal itu sekali lagi saya bilang adalah hal yang sangat-sangat wajar. Karena cara kita di dalam memproses sesuatu, memproses emosi, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Kenapa, teman-teman? Karena kita lahir dari keluarga yang berbeda. Kita besar dari lingkungan yang berbeda. Kita hidup dari lingkungan pergaulan teman-teman yang berbeda. Kita hidup dari guru yang berbeda, orang tua yang berbeda, semuanya berbeda. Itulah yang akhirnya menimbulkan karakter di dalam diri kita, teman-teman. Karena itulah, kecepatan orang di dalam memproses, khususnya memproses emosi, ini beda-beda. Kamu tidak bisa menyamakan cara kamu memproses emosi dengan cara orang lain memproses emosi. Dia butuh proses, teman-teman. Walaupun mungkin ini tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari hal ini bisa muncul dengan niatan awalnya mungkin kita baik. Kita pengen menyemangati mereka, kita ingin membuat mereka kembali lagi positif, tetap semangat dan ceria. Tapi pada akhirnya emosi dari teman bicara kita itu tidak tersalurkan dan hanya dipendam secara pribadi saja. Sekali lagi, hal ini bisa memunculkan resiko orang menjadi stres atau depresi. Karena itu, ketika kita mendengarkan seseorang berkeluh kesah, teman-teman, kita harus memiliki yang namanya empati. Kita harus mencoba melihat dari sudut pandangnya dia sesekali. Tidak hanya kita berusaha untuk memberikan nasihat, tetapi coba dengarkan sesekali, kita coba pinjem kacamatanya dia. Dia melihat bagaimana sih cara dia untuk melihat dan memproses sesuatu, teman-teman. Sekali lagi, hal ini memang butuh yang namanya empati untuk kita bisa memahami bahwa mereka sedang berada di dalam suatu proses kehidupan untuk memproses emosi mereka masing-masing, teman-teman. Jadi, harapan saya adalah kalian bisa mendukung mereka dengan empati, dengan simpati, bukan dengan suatu paksaan. Jangan memaksakan sebuah solusi yang instan kepada orang yang sedang mengalami proses emosi, teman-teman. Jadi, orang sedang mengalami proses emosi, ya pokoknya kamu harus gini.
Pokoknya harus gitu. Saya aja bisa, masa kamu nggak bisa? Itu adalah sebuah solusi yang instan, teman-teman. Tapi ketika kita mendengarkan orang yang sedang bermasalah, kita harus bisa menyeimbangkan optimisme dengan realitas. Jadi ingat bahwa semua manusia butuh yang namanya berproses, teman-teman. Dan tidak semua orang memiliki kecepatan proses hidup yang sama dengan proses hidup yang kamu miliki. Karena semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi ingat bahwa manusia itu semuanya butuh yang namanya berproses. Dan tidak semua orang memiliki kecepatan proses hidup yang sama. Apalagi berproses di dalam mengolah emosi. Karena kita semua memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita lahir dari lingkungan yang berbeda, teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan memaksakan solusi yang instan ketika ada orang yang sedang mengalami masalah. Lalu pertanyaannya, lah terus gimana kalau misalnya kita nggak bersikap positif kalau ada orang cerita kepada kita terus dia mengalami masalah? Ya kalau misalnya menurut saya pribadi, mungkin disclaimer dulu, ini menurut saya pribadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah, ya kita lebih baik kita mendengarkan dulu. Jangan terlalu cepat untuk kita memotong dan kita memberikan solusi yang instan hanya gara-gara kita panas telinganya ya teman-teman. Hanya gara-gara kita males dengerin ocehan orang ini. Jangan. Karena orang yang bermasalah tuh sebenarnya dia hanya pengen didengar dulu. Jadi coba kita berusaha untuk memiliki empati, kita dengar dulu permasalahannya mereka bagaimana, dari sudut pandangnya mereka bagaimana. Kita mendengarkan, kita berempati bukan berarti bahwa kita setuju ya. Karena biasanya orang yang bermasalah belum tentu orang yang benar. Bisa jadi dia berada di pihak yang keliru dan harus ditegur, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Tetapi sebelum kita menegur, sebelum kita memberikan solusi, sebelum kita ngomongin hal yang baik ke mereka, ngomongin hal yang positif ke mereka, coba kita dengarkan dulu cerita mereka. Jangan terburu-buru memberikan solusi yang instan. Dengarkan cerita mereka, pakai kacamata mereka, lihat dari sudut pandang mereka, ini masalahnya bagaimana. Ini kenapa bisa menjadi masalah dan kenapa kamu bisa terhambat di masalah ini. Bukan berarti kita harus terbawa di alur cerita mereka, teman-teman. Dan akhirnya kita setuju. Oh ya, ya betul gitu. Ya kan memang gitu. Ya memang kamu benar dan dia itu salah. Ya itu juga nggak benar, teman-teman. Dan kita harus bisa ngelihat seobjektif mungkin. Kita ngelihat kalau misalnya ada masalah sama teman kita harus ngelihat ini masalahnya akarnya di mana sih? Dan kira-kira dari permasalahan ini, orang ini tuh apa kira-kira faedah yang bisa saya gali buat orang ini? Atau kira-kira apa yang Tuhan mau berbicara dari permasalahan ini ke teman saya? Hal-hal yang seperti itulah yang harus kita pikirkan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyamakan experience kita dengan orang lain. Walaupun mungkin ada hal yang bermanfaat dari experience kita untuk orang lain, mungkin it's okay ya. Tetapi itu tadi, kita harus punya empati dulu. Kita dengarkan dulu, kita harus tahu mereka masalahnya di mana. Kita dengarkan baik-baik, jangan langsung kita potong, teman-teman. Jadi itu dia alasan kenapa sikap positif itu kadang bisa berubah menjadi lingkungan yang toksik. Nah, dari sini apakah kalian mendapatkan insight yang baru, teman-teman, seputar hidup dan komunikasi? Kalau misalnya hal ini bermanfaat dan kalian suka topik-topik bahasan seperti ini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share juga. Oke deh, mungkin sekian dulu ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.